Halo anak-anak hebat, sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang hukum Newton. Dalam bahasa Inggris, hukum ini disebut sebagai Newton's Law of Motion. Motion berarti gerak. Jadi, hukum ini sebenarnya menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan gerak yang terjadi akibat adanya gaya tersebut. Kita mulai belajar dari hukum pertama ya. Hukum Newton pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris. Orang-orang barat memanggilnya dengan nama Sir Isaac Newton. Tapi karena kita orang Indonesia, kita biasa memanggilnya dengan nama Isaac Newton. Nah, hukum pertama ini berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaannya, baik itu diam ataupun bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Contohnya, kita lihat pada meja biliar ini. Bola putih yang awalnya diam diberikan gaya melalui pull cue atau tongkat biliar sehingga ia bergerak. Ketika bola putih menyentuh bola-bola lain, bola putih memberikan gaya sehingga bola-bola lain juga ikut bergerak ke berbagai macam arah. Hukum pertama Newton ini sebenarnya adalah penjelasan kembali dari hukum inersia yang sudah pernah dideskripsikan oleh Galileo. Kata inersia berasal dari bahasa Latin iners yang berarti malas atau lembam. Itulah mengapa hukum ini biasa juga disebut sebagai hukum kelembaman. Inersia adalah suatu kondisi di mana benda cenderung akan tetap mempertahankan kedudukannya. Bisa tetap bergerak, bisa juga tetap diam. Sama seperti ketika kalian berada di dalam mobil yang sedang bergerak. Ketika mobil tersebut berhenti tiba-tiba, maka secara otomatis tubuh kalian akan terdorong ke depan karena tubuh ingin terus bergerak. Itulah mengapa kita perlu menggunakan seatbelt. Seatbelt akan membantu memberikan gaya reaksi untuk mengurangi percepatan gerak tubuh, sehingga tubuh akan secara alami terdorong kembali ke belakang. Inersia juga menjadi penyebab mengapa suatu benda yang berada di atas taplak meja dapat tetap berada di atas meja ketika taplak mejanya ditarik dengan cepat oleh seorang pesulap. Semakin besar massa benda, semakin besar pula inersianya dan tentu membutuhkan gaya yang lebih besar lagi untuk mengubah kedudukannya. Ini berarti jika resultan gaya yang bekerja pada benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Hal ini secara matematis dituliskan dalam rumus sigma F sama dengan 0. Nah sekarang bagian yang paling penting adalah kapan kita akan menggunakan rumus ini? Ada 3 kondisi yang paling sering muncul di soal-soal ujian. Pertama, ketika kita menemui soal yang ada kalimat keadaan setimbang atau imbang. Kedua, ketika ada kalimat benda tepat akan bergerak. Kemudian yang ketiga adalah ketika ada kata diam dalam soal tersebut. Nah, ketika ada salah satu dari 3 kata kunci ini pada soal, itu berarti kita diminta untuk menyelesaikan soalnya dengan menggunakan rumus sigma F sama dengan 0. Contohnya pada soal berikut. Benda diam dengan massa 5 kg. Hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda tersebut. Kita buat ilustrasinya dulu ya. Suatu benda yang sedang berada dalam keadaan diam akan secara alami memiliki gaya normal dan gaya berat yang bekerja pada benda tersebut. Gaya normal dilambangkan dengan huruf N, gaya berat dilambangkan dengan huruf W. Diketahui M sama dengan 5 kg. G sama dengan 10 meter per second kuadrat. G ini adalah gaya gravitasi bumi ya. Jika tidak diketahui berapa nilai gaya gravitasi pada soal, kita asumsikan nilainya adalah 10. Untuk menjawab soal ini, kita perlu perhatikan bahwa ada kata kunci diam tertulis pada soal. Sehingga kita gunakan rumus sigma F sama dengan 0. Sigma F adalah resultan gaya. Pada kondisi diam, resultan gaya yang bekerja pada benda adalah N dikurangi W. Gaya normal dikurangi gaya berat. Nah, yang ditanyakan pada soal kan berapa nilai N? Maka kita perlu cari dulu nilai W-nya. Ingat kembali rumus untuk mencari berat benda. W sama dengan M kali G. Jadi, 5 kali 10 sama dengan 50 Newton.
Nah, setelah mengetahui nilai W, kita bisa masukkan ke dalam rumus. N kurangi 50 sama dengan 0. Maka N-nya sama dengan 50 Newton. Setelah menuliskan hukum pertama, Newton juga menuliskan hukum kedua. Hukum kedua Newton ini berbunyi, percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Contohnya adalah ketika kita melempar bola basket dan bola tenis dengan gaya yang sama, maka bola basket akan melaju dengan lebih lambat daripada bola tenis. Ini artinya percepatan yang dialami bola basket lebih kecil daripada bola tenis, karena massa bola basket lebih besar daripada massa bola tenis. Secara matematis dirumuskan sebagai A sama dengan sigma F per M, di mana A adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, sigma F adalah resultan gaya dengan satuan Newton, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Jadi, jika gaya yang diberikan besar, maka percepatan yang dihasilkan juga akan menjadi lebih besar. Di hukum kedua Newton ini, kata kuncinya adalah percepatan. Karena resultan gaya berbanding lurus dengan percepatan, maka dapat pula dirumuskan menjadi sigma F sama dengan M kali A. Sekarang, ayo kita bahas contoh soalnya. Ani dan Budi memperebutkan sebuah benda bermassa 5 kg. Ani menarik benda tersebut ke arah kiri dengan gaya sebesar 5 Newton. Sementara di saat yang sama, Budi menarik benda tersebut ke arah kanan dengan gaya sebesar 15 Newton. Hitunglah percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Dari soal diketahui bahwa terdapat sebuah benda bermassa 5 kg. M sama dengan 5 kg. Ani menarik benda tersebut ke arah kiri dengan gaya sebesar 5N. Ini berarti F1 sama dengan 5N ke kiri. Di saat yang sama, Budi menarik benda tersebut ke arah kanan dengan gaya sebesar 15N. Maka F2 sama dengan 15N ke kanan. Soal ini meminta kita menghitung percepatan. Maka ditanya A sama dengan. Agar lebih mudah untuk menjawab soal ini, kita gunakan segitiga bantuan. Karena yang ditanyakan adalah A, maka kita tuliskan A sama dengan sigma F per M. Di mana sigma F atau resultan gaya adalah F1 ditambah F2 per M. Kita ingat lagi pada materi sebelumnya tentang resultan gaya. Ketika gaya mengarah ke kiri, maka nilainya negatif. Dan ketika gaya mengarah ke kanan, maka nilainya positif. Sehingga resultan gayanya adalah min 5 tambah 15 sama dengan 10. Maka percepatannya adalah 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton sering juga disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Hukum ini menjelaskan bahwa setiap aksi pasti menimbulkan reaksi yang besarnya sama, akan tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis dituliskan dalam rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Pada rumus ini, tanda sama dengan digunakan untuk menyatakan bahwa besarnya gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Dan tanda minus di sini digunakan untuk menyatakan bahwa kedua gaya ini memiliki arah yang berlawanan. Dengan kata lain, ketika terdapat dua buah benda, yaitu benda A dan benda B, kemudian benda A memberikan gaya pada benda B, maka dapat dipastikan bahwa pada saat yang bersamaan, benda B juga akan memberikan gaya yang sama besarnya kepada benda A. Contoh dari hukum ketiga Newton adalah ketika kita menghalangi jalannya bola tenis dengan sebuah buku, bola tersebut akan bergerak ke arah yang berlawanan akibat efek dari adanya gaya reaksi. Pada kasus ini, gaya aksi dari bola tenis kepada buku menimbulkan gaya reaksi dari buku kepada bola tenis. Contoh lain adalah pada permainan biliar. Ketika bola putih yang sedang bergerak menyentuh bola orange yang sedang diam,
Sebenarnya, bola putih ini memberikan gaya kepada bola orange. Dan pada saat bersamaan, bola orange juga memberikan gaya yang sama besarnya kepada bola putih. Hukum aksi-reaksi juga terjadi pada sistem meriam. Gaya aksi yang berasal dari sumbu meriam yang dibakar akan menimbulkan gaya reaksi yang menyebabkan badan meriam menghentak ke belakang ketika bola meriam diluncurkan. Selain ketiga contoh tadi, contoh lain yang paling sering digunakan untuk menunjukkan adanya hukum aksi-reaksi adalah pada saat peluncuran roket. Gaya aksi yang berasal dari pembakaran gas pada roket akan menimbulkan gaya reaksi yang membantu roket meluncur ke atas. Kemudian, ketika roket telah sampai pada suatu ketinggian tertentu, roket akan secara otomatis melepaskan bagian-bagian terluarnya untuk mengecilkan masanya. Hal ini dilakukan sesuai hukum kedua Newton. Demi melawan gaya geser di udara dan juga gaya tarik gravitasi bumi yang mampu menghambat percepatan laju roket, maka roket harus mengecilkan masanya. Nah, sekarang kita coba selesaikan contoh soalnya yuk. Perhatikan gambar berikut. Balok A memiliki massa 4 kg dan balok B memiliki massa 2 kg. Kedua balok tersebut berada di atas lantai yang licin. Ini artinya gaya gesek lantai terhadap benda dapat diabaikan. Jika F sama dengan 6 Newton, berapakah besarnya gaya kontak kedua balok? Yang dimaksud gaya kontak di sini adalah gaya aksi reaksi yang muncul karena benda A dan B saling bersentuhan. Dari soal diketahui MA sama dengan 4 kg, MB sama dengan 2 kg, F sama dengan 6 Newton. Karena gaya kontak itu adalah gaya aksi reaksi, maka besarnya gaya FAB dan FBA adalah sama. FAB adalah gaya yang diberikan benda A kepada benda B, dan FBA adalah gaya yang diberikan benda B kepada benda A. Untuk menjawab soal ini, kita perlu menggunakan segitiga bantuan. Dari segitiga bantuan ini, kita dapat mengetahui bahwa sigma FA sama dengan MA kali A. Ini adalah rumus resultan gaya untuk benda A. Dan sigma FB sama dengan MB kali A. Ini adalah rumus resultan gaya untuk benda B. Kita kerjakan satu persatu yuk. Dimulai dari menghitung resultan gaya pada benda A dulu ya. Dari soal diketahui bahwa gaya yang bekerja pada benda A ada dua, yaitu F dan FBA. Kedua gaya ini arahnya saling berlawanan, maka resultan gaya yang bekerja pada benda A adalah F min FBA, sama dengan MA kali A. Sementara itu, pada benda B, kita tahu bahwa hanya ada satu gaya yang bekerja terhadapnya, yaitu FAB. Maka resultan gaya untuk benda B adalah FAB sama dengan MB kali A. Nah, sekarang kita sudah punya dua rumus. Jadi, kita bisa masukkan ini ke dalam rumus substitusi. Kedua rumus ini kita jumlahkan. Karena nilai gaya aksi sama dengan gaya reaksi, maka minus FBA plus FAB sama dengan 0. Jadi, kedua gaya ini bisa kita coret. Sehingga tersisa F sama dengan dalam kurung MA plus MB kali A. Jumlah masanya ini berarti bisa kita pindah ruas menjadi F per dalam kurung MA tambah MB sama dengan A. 6 per 4 plus 2 sama dengan A. 4 plus 2 kita selesaikan dulu. 6 per 6 sama dengan A. Maka percepatannya adalah 1 meter per second kuadrat. Terakhir, kita bisa hitung nilai gaya aksi reaksinya. FAB sama dengan FBA sama dengan, kita lihat lagi kedua rumus yang tadi. Nah, dari dua rumus ini kita cari mana yang paling mudah untuk dikerjakan. FAB sama dengan MB kali A. Kita masukkan ke dalam rumus.
Karena kita sudah tahu sebelumnya bahwa massa benda B adalah 2 dan percepatannya adalah 1, maka 2 kali 1 sama dengan 2 Newton. Selesai, dengan ini kita telah mempelajari semua hukum Newton.